Surabaya atau mewakili hadirin dan undangan yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala ridho dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada sore ini kita dapat mengikuti pembukaan KEM Bela Negara LDII Kota Surabaya di Batalion Arhanud ke-8 ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk menjawab tantangan ke depan dan dalam mewujudkan peran nyata LDII Kota Surabaya, saya berharap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar tersebut, pendidikan dan pelatihan bela negara bagi seluruh warga negara termasuk generasi muda adalah hal yang sangat penting dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pendidikan bela negara dipandang relevan dan strategis. Di samping pembinaan pertahanan negara juga berguna untuk meningkatkan pemahaman dan penanaman jiwa patriotisme dan rasa cinta tanah air. Jadi sudah sepatutnya kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilandasi wawasan kebangsaan seyogyanya terus ditumbuhkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hadirin undangan segenap peserta sekalian yang berbahagia, sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan yang berbasis keagamaan, LDII masih sangat kuat menjaga nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan kebangsaan serta diharapkan untuk selalu konsisten dalam mengikuti pemantapan latihan bela negara atau Latarmil sampai kapanpun demi menjaga tegaknya nilai-nilai perjuangan bangsa. Reformasi yang dinilai kebablasan telah membuat semangat bela negara di kalangan para penerus bangsa semakin memudar, sehingga ancaman perpecahan bangsa kini mulai tampak. Ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia kini timbul bukan saja dari luar, namun justru terlihat dari dalam sendiri, di mana sekarang banyak orang berbicara atas nama rakyat, padahal mereka berusaha memperjuangkan kepentingan sendiri dan kelompoknya masing-masing dengan menghalalkan segala cara. Semua hal tersebut hendaknya menjadi catatan dan keprihatinan kita bersama. Untuk mengantisipasi makin merosotnya semangat perjuangan di kalangan generasi penerus bangsa, saya berharap LDII sebagai organisasi kemasyarakatan terus berupaya membangun rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta menanamkan wawasan kebangsaan di kalangan pemuda. Harus diakui, LDII hingga saat ini masih solid dalam satu komando untuk membela bangsa dan negara. Sebagai lembaga kemasyarakatan yang berbasis keagamaan, LDII harus siap berhadapan pada siapapun yang ingin mengganggu kedaulatan NKRI. Menghadapi potensi aksi terorisme, konflik horizontal, dan aksi anarkis di Indonesia, LDII sebagai organisasi kemasyarakatan diharapkan hendaknya mampu bekerja sama dan bersinergi dengan jajaran kepolisian dan TNI serta pemerintahan dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Keberadaan anggota LDII yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan kepengurusan sampai di tingkat kecamatan, merupakan modal utama dalam kemampuan menghimpun kekuatan generasi muda di daerah. Oleh sebab itu, mari kita pupuk wawasan kebangsaan sejak dini, agar soliditas, persatuan dan kesatuan generasi muda tetap terjaga. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Namun dihadapkan dengan gejala lunturnya nilai-nilai patriotisme generasi muda tersebut, LDII sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis keagamaan diharapkan mampu terus berupaya membangun semangat perjuangan dan kepahlawanan. Para hadirin sekalian, jika suatu saat kondisi negara sedang dalam keadaan perang, sementara kekuatan militer dan polisi sudah lemah karena kekurangan pasukan, maka tidak ada alternatif lain kecuali program cadangan nasional dari LDII harus ikut andil dalam mempertahankan NKRI, serta sudah siap digerakkan karena sudah mengikuti pelatihan bela negara. Pemerintah dalam hal ini TNI sangat mendukung pelatihan bela negara tersebut.
Karena pada saat ini bangsa kita tengah dilanda krisis rasa nasionalisme. Sadari bahwa menjaga dan mengamankan NKRI bukan hanya tugas dan tanggung jawab TNI dan Polri saja, melainkan tanggung jawab seluruh komponen bangsa Indonesia. Tentunya dengan pelatihan yang digelar oleh LDI dan TNI, maka jiwa nasionalisme dan patriotisme antara akan tetap ada di dalam diri sanubari kita semua. Hadirin sekalian berbahagia, untuk dapat tercapai keberhasilan pelaksanaan latihan bela negara, saya minta kepada semua unsur yang terlibat di dalamnya, terutama para pelatih, peserta maupun unsur pendukung lainnya, agar benar-benar melaksanakan latihan ini sesuai tugas dan perannya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi, sehingga latihan bela negara ini dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal. Sebelum mengakhiri sambutan ini, selaku pribadi dan atas nama Komandan Korem 084 Baskara Jaya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada para pelatih dan pendukung latihan bela negara LDI Kota Surabaya. Kepada para peserta latihan, hendaknya senantiasa mengikuti, menaati, mencermati, dan meratapi semua arahan dan pesan-pesan para pelatih. Semoga dengan apa yang akan disampaikan dan dilatihkan nanti dapat memberikan pencerahan bagi para peserta sekalian, sehingga kita semua menjadi manusia yang berakhlak, berkepribadian, berkarakter, berdisiplin tinggi, berwawasan kebangsaan, dan dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, serta berguna bagi keluarga, organisasi, bangsa, dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan kepada kita sekalian. Demikian sambutan saya pada kesempatan ini. Akhirnya dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Camp Bela Negara di Kota Surabaya secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan bimbingan, petunjuk, dan kekuatan kepada kita sekalian di dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara yang sangat kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komandan Korem 084 Baskara Jaya, Muhammad Nur Ahmad, Kolonel Infantri. Selesai.